Hadirin hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya ialah tausiah dan irsyadat yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHum yang sekaligus memimpin doa kepada beliau Ayahanda Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Antallahu la ilaha illa antal halimul karim. Subhanaka rabbul arshil azim. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan kami menyapa. Kalau rasanya kok sana barat nih. Utara, yang sebelah utara dulu. Matur nuwun Bapak Camat, Bapak Andika yang sahrawuh, juga dari Bapak Polsek dan Koramil, matur nuwun, juga dari Departemen Agama dan tamu undangan yang lain. Berikutnya yang masih di utara. Kegiatan ini kan dapat tamu luar biasa. Tokoh-tokoh Muhammadiyah Jogja. Ada 3 orang. Ustadz Hamdan Hambali, tempat saya belajar ilmu agama. Ustadz Asman dan Ustadz Isnawan. Masih Ustadz Isnawan? Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jogja dan juga anggota majelis di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kaget saya tadi gitu, dan hampir nggak jadi maju gitu karena banyak ustadznya di sini. Pimpinan Muhammadiyah daerah yang kami hormati, yang luar biasa semangatnya, selalu optimis. Dan alhamdulillah karena bekal optimis ya apa yang diimpikan Pak Kusman, alhamdulillah jadi. Yang sangat khusus Bapak Dr. Joko Murtianto bersama keluarga yang telah memberikan mewakafkan tanah yang saya kira itu nanti akan mengalir terus ajrun ghairu mamnun selama ini berfungsi dengan baik. Keluarga Aisyah dan seluruh angkatan muda Muhammadiyah. Pak Kusman tadi terharu gitu. Saya juga terharu. Cuma tidak sampai menitikkan air mata. Bapak Ibu Wali tadi bangga apa tidak? Iya, pengen bisa hafal seperti itu apa tidak? Pengen apa tidak? Pengen saja kok. Iya, pengen apa tidak? Kepengen. Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan dari Koramil jika Muslim dan kita semua itu mesti kepengin dan bisa. Loh Pak, kami sudah tua kok. Tidak ada halangan. Kalau mau mencoba itu bisa. Pasti beda yang masih anak dan muda dengan mereka yang sudah tua. Beda. Yang sudah tua ya rotok dedel lah, rotok rendet. Rotok rendet bukan dedel, rotok rendet. Tapi bisa. Ada metode menghafal Al-Quran, Al-Qasimi. Saya mempraktekkan, bisa. Gampang kok. Metode Al-Qasimi itu diikuti saja. Diulang sampai 80 kali. Nah itu. Sabar enggak sampai 80 kali.
Kalau mau 80 kali insya Allah bisa. Jenggot saya sudah putih, enggak masalah. Gitu. Rambutnya sudah putih, bisa kok. 80 kali coba. Dan prosesnya kami beritahukan. Kalau sampai 20 kali belas hurung cementel, jangan putus asa. Saya sudah ngulang 40 kali kok orang cementel-cementel. Jangan putus asa. Ternyata yang 20-40 kali itu tersimpan di otak kita. Tapi belum kemudian produktif bisa mengucapkan. Tapi kalau itu kita lanjutkan dengan kesabaran, nanti itu muncul sendiri. Lah kok iso yo? Malah kaget dewe. Kok iso yo? Begitu 60 kali itu nanti yang diapalkan awal-awal yang tadinya kita merasa tidak cementel tadi, itu pelan-pelan itu muncul dan akhirnya hafal. Akhirnya hafal. Saya mencoba kok. Nyun sewu bukan apa-apa. Saya juga menambah hafalan ketika sudah senja ini. Bisa ternyata. Diulang. Kurang cementel ra urus. Mudahnya gitu. Enggak usah riso maksud saya. Kok ora iso-iso enggak gubris. Terus lanjutkan baca ulang. Nanti kan muncul. Dan akhirnya hafal. Kaping pinten ibu-ibu, bapak-bapak? Kaping 8 doso. Lah itu yang berat, nggih. Tak darani maca ping 7 hafal. Lah itu siapa itu? Baca 7 kali hafal. Alhamdulillah gitu. Dari nama dulu, saya enggak seret pondok pesantren Muhammadiyah Green School. Namanya itu apa? Nama ponpesnya itu apa? Kok belum ada? Diberi nama ponpes apa gini? Oh, Ustadz, matur nuwun sangat. Pak Mudir, Pak Jafar. Luar biasa tadi dengan para ustadz-ustadzah yang lain. Gitu. Kalau bagi saya, ini kan bukan nama. Monggo dipikirkan ulang. Karena Green School atau Green Campus itu kan sebuah istilah. Gitu. Yang sebuah sekolahan atau kampus yang ramah lingkungan. Sebuah kampus yang bersih dan sehat. Dan tadi saya khusus mencoba ke toilet siswa bersih. Green School betul. Iya. Green School itu juga menggunakan segala sesuatunya itu tidak boros. Misalnya menggunakan kertas. Itu harus sudah dikurangi. Karena itu sangat mengganggu lingkungan. Pohon ditebang dijadikan kertas nanti nunggu berapa puluh tahun lagi baru tumbuh. Itu. UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Utara, itu tidak hanya mempunyai semboyan tapi dilaksanakan betul. Apa bunyinya? IT based paperless university. Berdasarkan IT dan tanpa kertas. Kalau kita ke perpustakaan ke sana tidak akan ketemu buku. Bukunya sudah dipindah ke ruang sebelah. Yang ada hanya meja komputer. Kalau komputernya itu semua sudah diisi, masing-masing yang membaca lewat HP. Ternyata bisa. Pak Mudir, dari semua perencanaan tadi, ada satu yang dilupakan. Yaitu kemajuan teknologi informasi. Harus dikejar itu. Kalau tidak kita ketinggalan. Bapak Ibu dereng dangu sekitar kawan wulan kepengker, malah dereng wonten nggih kawan wulan lah. Saya ke Australia lewat Bali. Nah di Bali itu karena juga ada kegiatan, maka menginap. Kemudian saya pikir, daripada tukar uang di sana, lebih baik tukar di
Bali. Saya tukarkan sebagian uang saya itu ke dalam Australian dollar. Bapak Ibu, setelah sampai di sana, sebagian besar toko itu tidak menerima uang lagi. Sudah tidak menerima uang, masuk toko, no cash. Pindah toko enggak mau menerima. Kami tanya, apa masih ada toko yang mau menerima uang tunai? Ada, itu diberikan. Sudah demikian besar perubahan itu. Tewas ngijol ke duit. Sampai di sana enggak payu. Ya kan tokonya enggak nerima kok. Maka kemudian ya saya bawa pulang gitu ya. Ya kita beli dengan mesin itu, tik tuk itu, maka kita lewat mesin itu membayar. Gitu. Dan ini juga kemudian kalau dikaitkan dengan fikih kuno, ini kan sudah tidak berjalan. Jual beli menurut Islam kan ada barang, ada uang gitu. Nah, ini dua-duanya enggak ada ya ini. Kalau beli online apa itu kan dua-duanya enggak ada. Ini harus juga ke sana. Yeah. Jadi kemajuan itu sudah demikian pesat, terutama perkembangan IT, maka mulai dirintislah. Perpustakaan sini jangan gunakan buku. Yeah. Minta ke UMS sana untuk belajar. Yeah. Atau setidaknya dua macam, masih ada buku tapi juga masih ada yang digitalize, proses digitalisasi. Tadi sebelum naik, bukan naik mimbar, wong diganti dengan kursi gini ya. Nyuwun kampunten saya pakai sepatu serandal. Gitu. Saya karena berkali-kali kalau akad gini ini kecilik, saya ya pakai sepatu komplit itu. Manggone nang jero masjid gitu. Dilepas gitu. Karena melepasnya itu juga tidak saya simpan secara khusus, ketika pulang ya tidak sepatu itu. Jadi berubah warnanya. Ini lupakan itu saja. Kembali kepada apa? Sampai apa tadi? Oh iya. Yeah. Jadi saya kira itu hal yang wajib, yeah, yang wajib. Termasuk Muhammadiyah kemarin bermuktamar, pemungutan dan penghitungan suaranya kan sudah menggunakan e-voting. Tidak lagi pakai kertas suara dicoblos terus dihitung, enggak. Sekali datang ke bilik, tidak bilik sebenarnya, ya tempat pemungutan itu sudah terekam kemudian keluar suaranya. Dan insya Allah lebih akurat. Lebih akurat. Mesin kan nggak nipu. Yang nipu kan manusia. Itu. Meskipun awalnya juga deg-degan. Nah nanti kalau ada gangguan-gangguan dari luar gimana gitu. Ya kita proteksi. Maka pertama menentukan jaringan. Jaringannya tidak menggunakan jaringan umum internet. Nah, kalau situ ya pasti dipermainkan orang. Dibuat jaringan khusus. Jaringan kabel pendek yang khusus memang digunakan untuk keperluan itu. Jadi orang lain nggak akan bisa masuk karena memang jaringannya itu khusus. Bagaimana kalau nanti listrik padam, bagaimana kalau nanti up and downs gitu, gelombang itu dan seterusnya semua akhirnya bisa diatasi. Saya kira sangat murah dan sangat cepat. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi masyarakat secara umum, organisasi-organisasi yang lain. Mengapa tidak kita gunakan e-voting? Saya kira sudah waktunya lah kita ke sana. Hadirin, gitu saya tadi lihat jam, saya naik itu jam 11 lebih 2 menit. Zuhur kan 11.40. Jadi saya kira kami lanjutkan sesuai dengan tema. Temanya apa Ustadz? Al-Quran masa depan. Gini, kita tadi mendengarkan hafalannya. Itu luar biasa. Baca Al-Quran saja sudah sesuatu memperoleh banyak keutamaan. Apalagi menghafalkan. Gitu. Tapi kan tidak boleh berhenti di situ.
Bapak Camat matur nuwun tadi, maka setelah membaca, setelah menghafalkan, pasti harus tahap berikutnya itu belajar memahami artinya. Belajar harus gitu. Misalnya setidaknya bacaan-bacaan sholat itu ya harus difahami artinya. Agar tidak membeyu, ya. Maaf ini katanya agak sedikit kasar. Kalau tidak difahami, maka kita baca Al-Quran, kita sholat itu namanya kan ya membeyu, hanya ucapan. Maka hendaknya difahami dan yang terakhir diamalkan. Quran itu berapa halaman toh? Sekitar 400-an ya. 300 sekian gitu. Berisi tentang banyak hal. Tapi ayat yang pertama kan berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat itu. Alangkah dahsyatnya Al-Quran itu. Kalau Bapak melihat buku tebal, kemudian buku tebal itu diminta ambil satu kata atau satu frase atau satu kalimat, yang terpenting apa? Maka mereka akan kebingungan. Tapi Al-Quran luar biasa. Yang pertama itu berbunyi, bacalah, belajarlah. Dalam konteks yang luas, insya Allah tidak keliru, cari ilmu lah. Saya dengan teman-teman gitu, kemarin kumpul-kumpul gitu, saya berguru gitu. Umpama disertasimu itu diambil satu kalimat yang terpenting apa? Oh, dia kebingungan. Tapi Al-Quran dengan sangat jelas berpesan kepada kita, Iqra. Di Parangpandan itu ada ponpes baru sekitar 2 tahun, yang semuanya serba kaca itu, di tikungan itu. Pak Dokter Tunjung itu berada di belakang itu, almarhum Bu Tunjung waktu itu juga ada di belakang ponpes itu dari pendanaan. Itu. Panitia pakai simbol kecil gitu, emblem bundar, berbunyi Iqra, Iqra, Iqra itu. Saya panggil ketua panitia, Mas, gak boleh gitu. Loh gimana tuh Pak? Harus diikuti. Kecil gak apa, Bismi Rabbika. Karena dalam Islam ilmu itu harus dibimbing wahyu. Tanpa bimbingan wahyu, ilmu itu akan mencari jalannya sendiri dan sering berujung pada hal-hal yang mafsadat, yang merusak, yang merugikan. Maka menurut Islam, ilmu itu harus dibimbing wahyu. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lengkapnya ayat itu. Hadirin sekalian yang kami hormati itu. Kalau kita merenung-renung gitu ya, luar biasa Al-Quran itu. Firman yang pertama turun memerintahkan kita untuk berilmu. Untuk membedakan manusia sebagai ahsan takwim dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita itu kan dibekali Allah luar biasa ya. Di antara kreativitas itu. Maka jadilah kita bisa membangun gedung-gedung pencakar langit yang tidak ambruk. Saya itu kalau nginap di hotel dapat tempat yang tinggi gitu. Kadang-kadang besok merinding gitu loh. Kian lift macet kayak piye gitu. Yang sederhana lift macet gitu. Belum kalau ada goncangan. Jadi kalau ada goncangan seperti gempa bumi yang kecil saja, gedung bertingkat itu kan goyangannya luar biasa gitu. Tapi manusia ternyata bisa membuatnya. Termasuk arsitektur Islam itu ternyata juga
menunjukkan sebuah hasil peradaban yang tidak menyontek dari peradaban yang sebelumnya. Benarkah Islam berbicara tentang masa depan? Iya kok. Kita sering mendengar ittaqullah wal tandur nafs ma qaddamat lighad. Bertakwalah kamu dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa-apa yang diperlukan untuk hari esok. Lighad itu sebagian besar ulama saya kira sepakat itu akhirat, itu yang dimaksud. Tapi untuk menentukan di akhirat nanti, ya, kita baik atau tidak, itu kan mencari bekal di dunia. Maka kata lighad itu bermakna ya hari-hari yang akan kita lalui selama di dunia untuk menggapai akhirat. Jadi Islam itu kan sebetulnya berbicara tentang future oriented, orientasi ke depan. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok. Hari esok itu ialah akhirat kelak yang dilalui lewat kehidupan-kehidupan kita selama di dunia ini. Kadang-kadang orang yang tidak tahu Islam ya ngawur saja. Ngawur saja menilai Islam. Ini kabarnya menurut beberapa postingan beberapa TV ini banyak muslim, non muslim yang ke Qatar kemudian menjadi mu'alaf. Gitu. Terbuka hati dan mata mereka, loh jebulane Islam itu kok apik banget. Gitu. Ya pasti baiklah, pasti baik. Firman Allah yang lain yang berkaitan dengan apa masa depan, generasi yang harus lebih baik, kan firman Allah yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap diri, setiap kamu itu memiliki rasa was-was, rasa cemas, khawatir, jangan-jangan meninggalkan generasi yang lemah sepeninggalmu. Karena itulah bertakwalah dan berkata yang benar. Jadi ajaran Islam itu luar biasa. Ya, memerintahkan kita untuk memiliki generasi yang lebih bagus. Meskipun kata dzurriyyatan dhi'afan pada ayat itu sebagian mufassir itu mengkaitkan dengan kesejahteraan. Karena ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan harta waris itu. Tapi dalam pengertian yang umum, lemah itu juga tidak hanya kesejahteraan, tapi juga ilmunya, juga fisiknya, kesehatannya, dan yang lain-lain. Itulah perintah-perintah Al-Quran yang kadang-kadang itu tidak diketahui oleh kita sendiri, apalagi oleh orang lain. Maka pesantren ini harus mendidik pemahaman yang benar terhadap Islam itu. Islam yang seperti apa? Islam yang berkemajuan. Apalagi itu mau tambahi kemajuan. Islam yang benar. Jadi muktamar ini memutuskan salah satunya yang saya kira amat penting, yaitu RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Apa itu? Pertama, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang membawa kemajuan. Kalau sampai tidak, pasti ada yang keliru. Gitu. Jadi agama Islam itu sesungguhnya
agama yang membawa kemajuan. Kedua, difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan masyarakat unggul dan peradaban yang tinggi. Hadirin, ini harus kita pegang, kita tanamkan kepada santri-santri kita. Bahwa bila difahami dan diamalkan dengan benar, akan menghasilkan masyarakat unggul dan peradaban yang tinggi. Kata unggul itu kan jelas, ya, masyarakat unggul. Unggul itu kan ukurannya sangat jelas, yaitu unggul komparatif dan unggul kompetitif. Kalau dibanding yang lain memang peringkatnya lebih bagus. Kalau diadu dengan yang lain, dikompetisikan, itu menang. Nah, Islam itu ke sana. Dan itu sudah terbukti. Selama 800 tahun itu Islam memimpin dunia ini. Termasuk dalam bidang keilmuan. Saya tadinya kesulitan mencari bukti. Tadinya itu. Lah yang lain-lain itu ngapain? Eropa seperti apa? Gitu. Amerika, apalagi Amerika itu kan bangsa baru. Ya. Kalau Eropa itu lama. Maka ketika saya berkunjung ke beberapa perguruan tinggi, ya, di Eropa, di Amerika, baru ada jawaban. Misalnya Oxford di Inggris, misalnya Leipzig di Jerman, dan yang lain-lainnya itu, perguruan tinggi itu ternyata saat ini baru bermilat, baru berdies natalis sekitar 700-an tahun. Jadi sebelum 700 tahun yang lalu itu mereka tidak punya perguruan tinggi. Artinya ilmu waktu itu di sana belum berkembang. Karena kemajuan itu diantaranya kan ditandainya berdirinya perguruan tinggi. Karena di situ ada penelitian, ada yang lain-lain. Gitu. Nah ternyata umur perguruan tinggi yang tertua di negara-negara Eropa itu baru sekitar 700-an. Ketika saya ke Leipzig, kan Pak Rektor mengatakan, Pak Dahlan kok datang sekarang gitu. Kalau datang tahun depan waktu itu akan lebih meriah. Kenapa gitu? Kami mau memperingati ya milad universitas ini yang ke-700. Jadi yang tertua saja 700, maka sebelum itu belum ada perguruan tinggi. Artinya ilmu belum berkembang. Gitu. Nah pada masa itulah Islam mencapai kejayaannya. Dengan catatan tadi, karena difahami dan diamalkan dengan benar, maka menghasilkan masyarakat unggul dan berperadaban tinggi. Dan hebatnya, peradaban Islam itu tidak nyuntek peradaban Barat loh. Tidak nyuntek peradaban Yunani, tidak nyuntek peradaban Romawi. Barangkali juga tidak nyuntek peradaban Persia. Misalnya saja yang sederhana. Kita ambil, kita tarik unit yang terkecil rumah tangga. Itu kan nampak sekali. Nampak sekali perbedaannya. Bagaimana rumah tangga Islam itu dan rumah tangga dunia Barat itu. Kalau di masyarakat Barat, orang tua kumpul anak itu kan hanya 18 tahun. Hanya 18 tahun, habis itu selesai. Jadi tidak ada pemuda-pemudi umur 18 kok tinggal sama orang tuanya, itu tidak ada. Begitu umurnya 18, mereka mesti akan keluar dari rumah. Saya kan pernah tinggal di rumah Pak James Peacock 3 minggu, 3 pekan di North Carolina. Anaknya 3. Yang pertama, kedua sudah menikah, biasa keluar, punya rumah tangga dan rumah tersendiri. Anak yang ketiga itu masih tingkat 1. Ternyata dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya.
Dia justru kontrak di ujung jalan ditemani anjing kecilnya itu. Sedangkan rumah Pak Pikok itu 3 lantai yang luar biasa indahnya. Gitu. Kosong belum. Jadi kultur mereka itu kalau sudah 18, anak itu sudah keluar. Gitu. Dianggap dewasa dan mampu mandiri. Maka akibatnya hubungan anak dengan orang tua itu ya kalis. Orang ketika sudah tua nggak akan minta tolong kepada anaknya. Gitu. Karena ya hubungannya 18 tahun. Dan anak yang tahu orang tuanya misalnya punya masalah juga tidak kemudian terlalu risau untuk menolong orang tuanya. Karena memang juga hanya sangat pendek. Mereka itu nuclear family. Yang namanya rumah tangga, family, itu hanya ayah, ibu, anak, titik. Wah, ada orang lain tinggal di situ. Sedangkan kalau kita kan extended family. Ponaan boleh, nak dulur boleh, bude boleh kalau mau gabung boleh gitu. Yangkung yangti mau bersama-sama luwih seneng gitu. Wong sudah menikah saja di sini loh. Saiki manggon nang ndi? Tinggal di perumahan mertua Indah Raya loh itu ya. Sudah nikah kok iki sak omah. Oh enggak terbayangkan mereka. Tapi itulah keakraban kita. Jadi misalnya berangkat dari birrul walidain wabil walidaini ihsana. Itu ternyata menjadi kehidupan yang sangat harmonis. Nyun sewu kalau di sana kalau sudah tua ya kesulitan ya tinggal di panti-panti itu. Memang pantinya tidak seperti di sini ya. Mereka lebih bersih, lebih teratur dan lain-lainnya. Jadi hadirin sekalian gitu. Marilah kita gunakan Al-Quran itu untuk menatap masa depan. Gitu. Nah kok keadaan sekarang ini kita tertinggal dalam banyak hal. Iya. Gitu. Abduh apa siapa? Ya, Pak Hamdan. Yang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Umat Islam sekarang ini tertutup, terbungkus. Islam yang mulia, Islam yang serba utama itu terbungkus oleh umatnya sendiri. Nah ini harus kita perbaiki, ya, harus kita perbaiki. Saya kadang-kadang merenung kenapa ya ketinggalan gitu. Saya melihat kita itu kurang bangga berislam. Orang yang lahir di Amerika, cenger, begitu beranjak besar, itu sudah ditanamkan gitu oleh orang tua dan masyarakat itu. You are the chosen, you are the elected. Kamu itu manusia pilihan, kamu itu manusia terpilih. Maka harus lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Orang yang lahir di Jerman, itu diberitahu kamu itu bangsa Arya, bangsa ningrat, bukan bangsa cepede-cepede yang lain itu. Maaf gitu. Maka kamu harus memimpin bangsa-bangsa lain. Anak yang lahir di Jepang ditanamkan the religion of Tokugawa dengan matahari dan samurainya, ditekankan kamu adalah yang terbaik dan harus lebih baik dari yang lain. Saya sejak TK, SMP, SMA sekolah di Muhammadiyah. Penekanan ini kurang. Gitu. Nah barangkali berangkat dari sana. Pokoknya santri di sini harus ditanamkan sedalam-dalamnya. Ya, Islam itu adalah khairu ummah. Islam itu khairul bariyah. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Untuk memupuk. Ya. Samping optimisme gitu. Tapi juga kemudian kita secara lebih sistematis menjadi bangsa yang lebih besar. Hadirin, saya kira Islam itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa gitu. Membekali orang hidup ini di samping yang pertama pasti ya santri-santri kita ini kita tanamkan akidah yang kuat,
tapi juga sekaligus buah akhlakul karimah. Selama itu dipegang, insya Allah. Jadi negara kita yang disinggung oleh Pak Camat seperti sekarang ini, itu kan hilangnya moralitas bangsa kita ini. Terkikis. Yang namanya misalnya kejujuran yang sangat ditekankan di dalam Islam. Gitu, kan sudah hilang. Di mana lagi kita temui kejujuran? Hampir enggak ada. Demikian semuanya. Saya tidak nuding yang di atas. Dari atas sampai bawah sekarang ini yang namanya nilai kejujuran itu kan semakin langka. Bapak Ibu, saya kira kita lanjutkan 5 menit saja. Jadi kita tatap masa depan dengan bekal Al-Quran. Yang pertama dengan akidah yang kuat. Yang kemudian dengan moralitas yang tinggi. Seperti pesan Pak Camat tadi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bentuk konkret dari akidah itu tercermin pada akhlak. Dan yang ketiga pasti dengan ilmu. Ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin keduanya dengan ilmu. Puluhan ayat Al-Quran yang mempertanyakan afala taqilun, afala tatafakkarun dan seterusnya. Maka di sini ilmu menjadi prasyarat gitu untuk kejayakan umat Islam ini. Yang terakhir ya diamalkan. Jadi dengan bekal iman, akhlak, ilmu dan amal salih gitu. Insya Allah ya, bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan. Dan akhlak yang bagus dalam muamalah diantaranya adalah disiplin dan kerja keras. Ini yang harus kita perbaiki. Juga kemandirian. Jadi bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia mandiri, kerja keras dan disiplin. Semua bangsa yang maju itu semuanya bekerja keras. Sudah toh. Gitu. Gak ada bangsa malas kok maju, gak ada. Kerja keras, mandiri. Gitu. Ya sementara ini pemimpin kita lebih suka impor ya sudahlah. Wong dikandani angel loh. Kandani dendeng gitu. Yang namanya merdeka itu artinya mandiri. Bahasa Inggrisnya merdeka itu kan independent. Dependent itu tergantung, independent itu artinya bebas dari ketergantungan alias mandiri. Itulah monggo kita rintis jiwa mandiri lewat pesantren-pesantren kita. Yang IT-nya tadi jangan dilupakan. Saya kira tadi saya mengatakan 5 menit sudah tinggal 2 menit. Kita akhiri dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.